Perkenalkan, nama saya Fakihudin Rahmatullah, bisa dipanggil Fakih. Cuman teman-teman banyak yang kenal itu Nangudin. Jadi aku dulu itu terkenalnya dulu itu Nangudin, nah, karena punya brand Nangudin Kopi. Nangudin itu diambil dari namaku, nama tengahnya Fakihudin. Itu sama Nang itu filosofinya panggilan yang long last. Jadi kalau masih kecil, anak kecil dipanggil Nang, orang tua juga panggil Nang. Kalau masih kecil anak Lanang, kalau udah tua Mbah Lanang. Jadi sepanjang masa panggilan itu. Mulai usaha kopinya itu 2016. Cuman kenal kopinya itu 2015. Kenalnya itu bukan karena nongkrong, bukan karena tinggal di desa yang banyak kebun kopinya, tapi karena membuat mesin roasting kopi. Jadi dulu itu aku asisten dosen bagian project, yang ada di angkatan yang asistensi ke aku, dia tugas akhirnya bikin iseng-iseng bikin mesin sangrai yang semi otomatis. Jadi ngejar di semi otomatisnya, akhirnya terpaksa melajari kopi. Alhamdulillah kecemplung di kopi. Setahun belajar sama guruku Mas Nidon, Mas Dona, termasuk Mas Asmi, itu aku anggap guruku juga. Tapi yang menguatkan untuk langsung usaha di kopi itu Pak Nidon sama Mas Dona. 2016 aku bikin brand Nangudin, itu langsung usaha awalnya di roastery. Dulunya namanya Nangudin Kopi, karena semua tak bikin terfokus ke aku. Setelah itu aku pikir-pikir, orang-orang datang ke Nangudin Kopi itu cuma nyari aku, Mas. Jadi ketika aku nggak ada, orang-orang milih nggak datang. Untuk menghilangkan image itu, tak bikin supaya lebih luas. Orang-orang datang itu ke sini untuk silaturahmi. Terus tempatnya ini kan pakai rumah yang tak pakai ini tinggalannya kakek. Jadi tempat yang ngumpulnya saudara-saudara. Jadi tercetuslah nama ruang silaturahmi. Jadi orang-orang datang ke sini untuk silaturahmi, saling bertemu sambil menikmati kopi. Namanya ruang silaturahmi kopi. Itu. Yang paling membuat beda untuk kafe-kafe yang lain yang di Banyuwangi itu, konsepnya kan tak bikin feel like home, ngopinya seperti di rumah. Yang kedua, kita di sini konsepnya itu sociopreneur. Jadi orang yang mau datang ke sini untuk menikmati kopi yang nggak punya uang gratis. Orang yang mau belajar ke sini juga gratis. Syaratnya mau minum kopi yang dia bikin atau apa yang dia pelajari. Itu yang paling bikin beda di sini. Kita juga istilahnya one stop service, mulai dari roasting sampai penyeduhan di sini ada. Itu yang membedakan dari kafe-kafe yang lain. Dulu seperti yang ceritakan awal terbentuknya usaha kopi tadi, aku kan asistensi bagian proyeknya dosen sama pekerjaan tugas akhirnya mahasiswa. Jadi awalnya itu dari bikin mesin roasting, akhirnya kenal kopi. Aslinya bukan cuma mesin roasting yang tak produksi dulu itu, ada banyak mesin lah, mesin pengolah makanan terutama, mesin pemecah kedelai buat tempe apa itu. Cuman aku sendiri memfokuskan akunya di pembuatan mesin sangrai, yang buatnya itu bukan atas dasar keinginan kita, tapi sebesar apa customer punya budget. Jadi kita punya spek standar, tapi kalau customer budgetnya di bawah itu, kita bisa menyesuaikan. Jadi startup roastery itu bisa pesan ke kita dengan budget yang mereka punya. 3 juta bikin mesin roasting bisa? Bisa. Tergantung budgetnya juga. Itu makanya terkenalnya sebagai produsen mesin roasting. Itu yang awalnya usahanya memang di situ. Tapi ke terakhir ini kita juga roastery, juga kedai seduh juga. Penting, Mas. Usaha apapun
kita penting untuk menggandeng komunitas, atau kita gabung atau kita kenal, menjalin hubungan dengan komunitas apapun. Nggak cuma komunitas sesama penggiat kopi, bukan, tapi komunitas lain, mau motor kayak, mau komunitas sepeda kayak. Tujuannya itu dengan adanya komunitas yang kita kenal, yang kita jalin hubungan, kita punya pasar di situ. Jadi kalau kita gak hubungan komunitas, kita itu membuang beberapa pasar dari orang-orang komunitas itu. Ada yang mereka punya restoran, yang butuh suplai kopi juga. Ada yang memang suka ngopi, akhirnya mereka kopi hariannya pesen di kita. Jadi usaha itu penting, menjalin hubungan dengan komunitas manapun, bukan cuma komunitas, menjalin hubungan dengan siapapun. Kalau sukanya itu karena kopi ini tiap hari terus berkembang, jadi kita nggak merasa bosan, ya kan? Karena seneng juga, usaha ya kita juga seneng gitu mas. Jadi sukanya itu kita nggak mudah bosen. Tapi dukanya, namanya juga orang usaha, dukanya ya ketika nggak laku. Apalagi ketika diterpa pandemi kemarin, itu termasuk duka mendalam bagi para pengusaha. Penjualan anjlok itu bisa sampai 70%. Biasanya kalau sebelum pandemi itu betul-betul suka itu mas. Wisatawan yang mau ke Ijen itu sering mampir ke tempatku yang dulu namanya, sebelum RS kan masih Nangudin Kopi. Itu semalam 1.500.000 itu suka sekali mas. Ketika pandemi sudah ada itu, dukanya di situ. Nah pengusaha dukanya ketika nggak laku, itu sih. Kalau itu sih kita lebih nyasar ke konsumen rumahan ketika pandemi, itu yang sangat menolong itu. Terus jasa sangrai itu juga menolong. Jadi kita tetap eksis gitu mas. Selain kebanyakan teman-teman banyak yang tutup ketika pandemi, kondisi kita yang di desa waktu itu tempatnya belum pindah di sini, itu masih memberi kesempatan kita untuk tetap nyangrai sama tetap jualan online, kiriman-kiriman ke luar kota, ke customer rumahan. Itu yang masih ramai mas, itu yang masih bisa ngangkat. Di RS Kopi karena namanya kopinya mas. Yang kedua, kita juga punya menu signatur yang nggak ada di kedai-kedai lain. Ada menu kita itu ada Pertalite, Premium, Pertamax Turbo, Biosolar. Ada juga menu namanya Black Malika, White Malika, sama Berry Black. Itu saya jamin di tempat lain menu itu tidak ada. Ada mas, itu ada customerku itu dia minta kopi untuk stamina. Jadi minta dikasih purwoceng, dikasih kapulaga, kasih rempah-rempah macam-macam itu. Karena aku tidak punya bahannya, jadi mereka itu bawa sendiri bahan-bahan itu. Minta aku yang racikin. Ya dari beberapa literasi yang tak baca, akhirnya tak racikan mas. Cuman aku ndak nyoba, yang nyoba mereka. Karena aku mau nyoba pun kalau stamina berlebih mau lawan siapa, istri juga punya ya kan. Jadi ya udah tak buatin aja, yang nyoba mereka. Katanya sih enak sih. Katanya bisa menambah stamina juga. Ya stamina pria dewasa lah. Itu sih, itu permintaan yang paling aneh-aneh itu sih. Ada lagi yang tapi nggak tak buatin itu, yang ada yang mereka minta campur alkohol, cuman karena memang kita nggak jual alkohol, aku sendiri juga nggak minum alkohol, jadi mau bikin pun kita nggak bisa. Mereka mau bawa sendiri juga kita tolak karena kedainya kita buat zero alkohol gitu sih. Harapan ke depan untuk RS Kopi itu kita pengen buka cabang baru yang nuansa silaturahminya itu lebih luas. Kalau yang di sini kan konsepnya rumah, orang yang datang itu memang
kepengen ngobrol intens di sini. Dari konsep ruangannya kan tak bikin bersekat-bersekat supaya privasi dari orang-orang datang itu masih kejaga. Ngobrol satu lokal sini sebelah itu jadi orang nggak terlalu jelas dengarnya. Jadi aku pengen bikin tempat yang mencakup orang luas, silaturahminya bisa lebih rame-rame. Jadi klub-klub motor apa itu datang nyangkruknya biar lebih bebas. Kalau ini kan terbatas, cuman ada 20 orang cukupnya. Kalau aku pengennya sih ada satu tempat yang dia lebih luas untuk ruang RS Kopi yang 2.0 lah istilahnya, atau cabang pertama, kedua dan seterusnya kita bikin lebih luas lagi. Itu sih mas. Yang pertama tipsnya itu pelajari dulu kopi itu seperti apa, bagaimana perlakuan kita terhadap kopi, bagaimana cara penyeduh dan penyajiannya. Itu yang utama, pengetahuan dasar tentang usaha yang mau kita lakukan dulu, itu kita harus pegang. Yang kedua, kita mulai usahanya dalam bentuk apapun, dalam skala apapun, yang penting mulai dulu. Jadi kalau belajar-belajar itu tidak mulai-mulai ya kita nggak bisa dianggap mulai usaha. Tipsnya ya dimulai itu. Perkopian di Banyuwangi tambah suwe tambah maju, tambah suwe tambah berkembang. Gitu.